Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Asrah Tandirerung SEMM. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi perhitungan PPh satu. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya, Adi Asik Nasrullah dengan NIM 64231205. Kemudian ada teman saya. Saya Dia Syales Kamsani Putri dengan NIM 64231145. Saya Mandaulia Putri Rianti dengan NIM 64231504. Saya Sofatunida dengan NIM 64231267. Saya Virgiawan Reza Saputra dengan NIM 64231338. Apa itu PPh satu? PPh satu adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh satu merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri Indonesia. Pendapatan di sini mencakup gaji, upah, komisi, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa. Oke, selanjutnya alasan adanya PPh 21 bagi perorangan. Yang pertama, itu ada kontribusi terhadap pendapatan negara. PPh 21 merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Sistem pajak bertahap berdasarkan tingkat pendapatan, menciptakan pemerataan di mana masyarakat berpenghasilan lebih tinggi memberikan kontribusi lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pajak. Aturan PPh 21 dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan, mendorong kesadaran serta kepatuhan perpajakan warga negara. Yang keempat, penyederhanaan administrasi, yaitu pemotongan pajak langsung oleh pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa proses pembayaran mandiri. Yang kelima, penyelarasaan dengan standar internasional, yaitu PPh 21 mengikuti prinsip perpajakan yang global, mendukung daya saing dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Yang keenam, mengatasi penghindaran pajak, yaitu pemotongan otomatis oleh pemberi kerja, mengurangi resiko penghindaran pajak sehingga penerimaan negara menjadi lebih stabil dan akurat. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pada PPh pasal 21 itu adalah melalui tarif efektif yang telah berlaku mulai per tanggal 1 Januari 2024, yaitu memberikan kemudahan dengan perhitungan sederhana menggunakan tarif yang efektif. Kebijakan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Keuangan (PMK) nomor 168 tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yaitu PP nomor 58 tahun 2023. Penghitungan PPh pasal 21 ini untuk pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C. Apa aja itu kategori A, B, dan C? Kategori A itu adalah untuk pribadi dengan PTKP tidak kawin tanpa tanggungan, yaitu tidak kawin tanpa tanggungan yaitu TK atau yang ditanggung tidak berkeluarga yang ditanggung itu tidak ada, tidak berkeluarga yang ditanggung satu orang, dan kawin tanpa tanggungan yaitu ya, kategori B untuk PTKP itu tidak kawin dengan tanggungan dua, tidak kawin dengan tanggungan tiga, kawin dengan satu tanggungan, dan kawin dengan dua tanggungan. Di kategori C itu ada PTKP yaitu kawin dengan tiga tanggungan. Nah, kita lanjut ke studi kasusnya. Di sini ada Andika. Andika ini adalah seorang pegawai di PT Kaosjelek.com. Ia berstatus lajang dan tidak memiliki tanggungan. Gaji bulanan Andika adalah 12 juta rupiah. Perusahaan tempat Andika bekerja memberikan berbagai tunjangan dan potongan sebagai berikut. Tunjangannya meliputi tunjangan makan dan transportasi. Tunjangan makannya itu per bulan adalah 500 ribu rupiah dan tunjangan transportasi per bulan yaitu 300 ribu rupiah. Potongannya ada iuran pensiun,
iuran kesehatan, dan iuran ketenagakerjaan. Iuran pensiunnya itu Rp200.000 per bulan, dan iuran kesehatannya itu dipotong 1% dari gaji Andika per bulan, dan iuran ketenagakerjaannya 2% dari gaji Andika per bulan. Nah, di sini kita akan menghitung nih PPh pasal 21 yang terutang oleh Andika dalam setahun jika tarif pajak penghasilan PPh yang berlaku adalah 5% dan 15% untuk penghasilan kena pajak di atas 60 juta rupiah. Berikut akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki cara perhitungan dari studi kasus si Andika ini. Yang pertama itu kita akan menghitung penghasilan bruto, di mana gaji sebulan Andika di dalam studi kasus sebesar 12 juta, dan tunjangan makannya sebesar 500.000 per bulan, serta tunjangan transportasinya 300.000 per bulan. Jadi penghasilan brutonya yaitu gaji sebulan ditambah tunjangan makan dan tunjangan transportasi yang di total-total itu sekitar 12.800.000. Dan yang kedua itu kita memasuki cara perhitungan penghasilan neto sebulan, di mana biaya jabatannya itu dalam potongan PPh yang berlaku 5%. 5% ini dikali hasil bruto yang tadi udah kita hitung sebesar 12.800.000. Hasilnya sebesar 500.000, dan selanjutnya iuran pensiunan sebesar 200, iuran kesehatan 1% dikali 12 juta sama dengan 120.000, dan selanjutnya itu yang terakhir ada iuran ketenagakerjaan, di mana di studi kasus terdapat 2% dari gaji, dan di situ dikali 12 juta, jadi hasilnya 240.000. Nah, dari total biaya jabatan, iuran pensiunan, iuran kesehatan, dan iuran ketenagakerjaan, itu adalah hasil penghasilan neto sebulan sebesar 11.740.000. Selanjutnya kita mencari penghasilan neto setahun. Nah, caranya itu kita masukin dulu hasil dari yang neto sebulan dikali 12 bulan, karena kan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itu jadi 11.740.000 dikali 12, itu hasilnya 140.880. Nah, kan PTKP itu penghasilan tidak kena pajak karena dalam studi kasus ini tidak ada tanggungannya dan tidak kawin. Jadi PTKP-nya itu tetap 54 juta dari WP-nya saja, dari wajib pajaknya saja. Nah, selanjutnya kita mencari penghasilan kena pajaknya. Itu cara nyarinya itu penghasilan neto setahun dikurang wajib pajaknya. Penghasilan setahunnya kan tadi kan 140.880.000 dikurang 54 juta. Itu hasilnya 86.880.000. Nah, terakhir itu kita menghitung PPh 21-nya. Itu ada dua cara. Yang pertama itu ada cara lama, dan yang kedua itu ada cara baru. Nah, cara lamanya itu karena penghasilannya itu di atas 60 juta, jadi kita itu menggunakan 5% dan 15%. Perhitungannya itu tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Nah, kita cari yang 5% dulu. Jadi 5% dikali 60 juta itu sama dengan 3 juta. Dan kita nyari 15% itu dikali 26.880.000. Hasilnya 4.032.000. Nah, itu ditambah jadi PPh 21 per tahunnya itu 7.032.000 per tahunnya. Nah, kita cari PPh 21 per bulannya. Itu 7.032.000 dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya itu kita keluar itu 586.000. Selanjutnya kita pakai cara baru, itu ada perhitungan dari Januari sampai November. Jadi Januari dikurang November itu sama dengan 4% dikali gaji sebulannya.
Nah, 4% dikali 12 juta itu sama dengan 480.000. Nah, di Desember itu PPh 21 per tahun dikali 11 bulan dikali PPh per bulannya. Nah, PPh per tahunnya itu kan 7.032.000 dikali 11 bulan, terus dikali lagi sama 480.000. Nah, kita cari dulu yang 11 bulan dikali 480.000. Itu kan 5.280.000. Nah, habis itu kita cari yang dari 7.032.000 sampai 11 sampai yang terakhirnya itu berapa? Nah, itu sama dengan kan 1.752. Nah, kita tambahin dulu yang 11 bulan dikali 480 ditambah sama hasilnya. Itu jadi 7.032.000. Jadi itu tuh sama kayak cara baru kita tuh berarti kalau nentuin itu harus sama cara lama cara baru itu berarti totalnya sama itu baru balance gitu. Oke, berdasarkan presentasi teman-teman pada kali ini, PPh 21 adalah suatu alat yang berperan penting dalam penghasilan negara, sekaligus sebagai alat pemerataan melalui sistem pajak progresif. PPh 21 itu juga dapat memastikan pendapatan negara tetap stabil dengan penghitungan yang sederhana dan transparan, serta sesuai peraturan yang terbaru. Kemudian studi kasus kali ini menunjukkan bagaimana penerapan PPh 21 dilakukan secara praktis dengan menghitung gaji bruto, penghasilan neto, hingga pajak yang terhutang. Kebijakan ini tidak hanya mendukung kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari setiap warga negara, tetapi juga membantu mengatasi penghindaran pajak melalui pemotongan otomatis oleh pemberi kerja. Dengan demikian, PPh 21 berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan pendapatan negara. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.